Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Bagaimana? Masih semangat kan mendengar cerita ini? Atau butuh yang tegang-tegang lagi kayak episode-episode sebelumnya? Tulis di kolom komentar ya. Nanti Mimin pikirkan lagi. Kalau mau yang tegang, mau yang bikin emosi, ya tulis aja di kolom komentar. Oke? Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 24. Aduh, makan sambal kebanyakan sih tadi pas sahur, keluh Alika. Padahal ia sudah diperingati oleh Syafik, tapi bukan Alika namanya jika tidak bandel. Mungkin jika sakit perut biasa ia tahan, tapi ini mules yang membuatnya bertahan begitu lama di kamar mandi. Tidak ada cara lain, dengan berat hati ia harus membatalkan puasanya. Karena Syekil masih terapi, ia meminta Nina untuk membelikan obat untuknya. Kondisi perutnya sudah tidak sehat. Seharusnya Alika mengontrol asupan makanannya, tapi ia tetap makan sembarangan. Syafiq sudah berulang kali memperingati, bahkan tidak terhitung lagi beberapa kali ia menegur istrinya itu. Jika tidak di depan Syafiq, pasti Alika melakukannya di belakang sang suami. Makasih ya, cepet kamu balik lagi, siapa tahu terapi udah beres. Alika mengambil obat dan air minum dari tangan Nina. Iya mbak. Nina kembali ke ruangan itu meninggalkan Alika yang duduk di kursi tunggu yang tidak jauh dari toilet. Dengan cepat Alika meminum obatnya. Sakit perutnya benar-benar menyiksa. Saat ini saja ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak makan pedas. Tapi beda cerita kalau sudah sembuh. Reaksi obatnya begitu cepat, membuat Alika bisa menarik napas lega. Ia duduk sebentar karena merasa kakinya masih lemas. Setelah mengumpulkan tenaga, baru ia menyusul Nina. Batal deh puasa gue, gumam Alika kesal. Itu salahnya sendiri. Sampai di ruangan itu, ternyata Syekil sudah selesai terapi. Kembali Alika diingatkan untuk mengulang lagi terapi yang sama di rumah. Kalau dedeknya mulai tantrum karena terapi, lebih baik berhenti dulu. Jangan dipaksakan. Itu malah akan memperparah tantrumnya. Saya kemarin melakukan itu berharap Akil berhenti tantrum, ujar Alika. Karena kadang masih kurang kesabaran, membuat Alika tidak mendengarkan saran dari dokter. Lain kali tidak boleh ya, Mam. Merawat anak istimewa seperti Dede Akil memang butuh kesabaran. Tapi jangan sampai dijadikan beban. Enjoy aja ya. Wanita kisaran usia 40 tahun itu tersenyum. Ramah sebelum akhirnya pamit. Alika juga kini sudah berada di ruang tunggu psikolog. Atas saran dokter Stefani, juga Syekil dibawa ke psikolog ini. Kini Giri dan Syekil dipanggil. Nina menunggu di luar. Alika mendorong pintu itu lalu masuk. Selamat pak. Elo? Alika refleks mengarahkan telunjuknya pada lelaki yang kini menatapnya dengan senyum lebar. Silakan duduk bu. Dengan cepat Alika menetralkan raut wajahnya lalu duduk. Ternyata lelaki menyebalkan yang memanggilnya cantik adalah psikolog untuk anaknya. Dunia memang begitu sempit. Lukas Gevariel Raharja. Alika membaca papan nama di meja lelaki itu dalam hati. Dokter Stefani sudah mengatakan kondisi Syekil dan memberikan hasil pemeriksaannya pada saya, ujar Lukas sambil membuka suara. Iya. Alika menjawab singkat. Ia jadi malu sendiri karena kejadian tadi. Padahal Lukas juga tidak mempermasalahkannya. Alika hanya diam dan memperhatikan Lukas yang mencoba berkomunikasi dengan Syekil. Di usianya yang masih tergolong muda, Lukas memang menjadi psikolog untuk anak berkebutuhan khusus. Bukan tanpa alasan ia melakukan itu. Saya lihat di laporan, sebenarnya belum ada kemajuan yang signifikan ya bu. Tapi itu wajar, karena memang bagi Syekil tidak semudah itu memahami apa yang disampaikan, papar Lukas. Tapi pasti ada perubahan kan dok? Tanya Alika. Tentu.
Yang penting Anda harus sabar. Poin terpenting menghadapi anak istimewa itu harus sabar dan dukungan dari orang-orang terdekat. Sebenarnya, banyaknya waktu di rumah juga bisa dijadikan bonding antara orang tua dan anak. Konsistensi melatih anak harus tetap dijalankan. Misal, di rumah Saikil memukul atau menyakiti diri sendiri, mau itu 30 kali memukul, 30 kali juga anak itu diberitahu kalau memukul itu tidak boleh. Nah, di rumah, kadang ada orang tua yang tidak sabar, sehingga jika anak sedang tantrum, dia memukul atau menggigit dibiarkan saja. Karena orang tua takut si anak makin trauma, Lukas menjelaskan. Alika malah fokus dengan tampang lelaki itu. Wajahnya tampan dengan rahang yang tegas dan kulit yang eksotis. Namun disitulah keseksian seorang lelaki. Jakunya yang naik turun menarik perhatian Alika. Namun dengan cepat ia menggelengkan kepala untuk menyadarkan diri. Astagfirullah. Gini nih Alika kalau lihat yang cakep. Suka lupa kalau udah punya laki. Sama kayak para pembaca ini. Udah punya laki masih ngarep aja sama Mas Syafik. Batinnya. Ibu tidak apa-apa, tegur Lukas. Enggak dok. Enggak kok, jawab Alika gelagapan. Intinya, mengulang terapi di rumah dan juga menegur anak saat dia buat salah atau melukai diri sendiri. Kalau ada pertanyaan apapun, ibu bisa langsung hubungi saya. Lukas menyodorkan kartu namanya pada Alika. Ia memang melayani juga konsultasi secara online tanpa dipungut biaya, karena semua biaya sudah termasuk saat pendaftaran awal untuk 1 bulan. Biaya ini tentu berbeda dengan terapi. Konsultasi tidak berlangsung lama. Tidak masalah, karena nantinya Alika bisa bertanya langsung jika ada yang tidak dimengerti. Mengeluarkan kocek dalam untuk pergi ke psikolog tentu ada keuntungan tersendiri karena bisa konsultasi meskipun sedang di rumah. Assalamualaikum Abi. Safa dan Hana mengucapkan salam hangat dengan sangat kompak saat terlihat wajah Syafik di layar ponsel Alika. Waalaikumsalam. Bidadarinya Abi ini udah pada sholat zuhur belum? Tanya Syafik. Ia juga baru selesai sholat dan sekarang sedang beristirahat di teras masjid. Rasanya sangat sejuk hingga membuat mata seperti ingin terpejam. Udah Bi. Abi tadi kakak menggambar loh di sekolah. Ujar siapa antusias. Ia mengambil hasil karyanya itu untuk diperlihatkan pada sang ayah. Masya Allah. Pintarnya anak Abi. Gambar apa itu nak? Sapa menunjuk satu-satu gambar sambil menjelaskan. Ini Abi, Umi, kakak, Hana, sama Dede Akil. Kita liburan di gunung. Kok di gunung sih kak? Kini Alika yang buka suara. Karena kakak belum pernah ke gunung. Kakak pengen ke sana. Masa cuma lihat di foto doang? Sam bilang kalau ajakin kakak ke sana. Terang sapa panjang lebar. Ya udah. Sana kakak perginya sama Sam, jangan ajak Umi, balas Alika. Ia mengingat dulu saat pertama kalinya mendaki gunung bersama Syafik, membuat kejadian memalukan sekaligus romantis itu sama sekali tidak terlupakan. Kakak ngajak Umi kok? Kakak ajak Abi, Umi di rumah aja sama Dede Akil. Umi juga gak mau ikut kok, balas Alika tidak mau kalah. Syafik yang melihat itu menggelengkan kepalanya. Kakak Hana mana gambarnya? Coba Abi lihat. Lelaki itu mengalihkan pembicaraan. Ini Bi, kakak gambar bunga. Hana membentangkan kertas di depan layar ponsel. Masya Allah, bagus nak. Anak-anak Abi pinter ya. Masuk. Mbak, makan siang udah siap. Nina menyembulkan kepalanya di pintu. Syafik mendengar itu menyuruh anak-anaknya untuk makan dan mengatakan obrolan akan dilanjutkan lagi nanti.
Gimana tadi terapinya sayang? Tanya Syapik. Anak-anak semua sudah turun bersama Nina. Alhamdulillah lancar mas, tapi puasa aku batal karena sakit perut. Tadi pas terapi jadinya aku minum obat. Alika menceritakan apa yang terjadi. Iya, nggak apa-apa. Kalau emang kamu sakit, lain kali kurangi makan pedes. Kalau bisa ya berhenti sayang. Sayangi kesehatan kamu sendiri. Nasihat Sapik. Iya mas. Dan selesai teman. Gimana? Kira-kira? Mau dibuat lebih seru? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.